Kemudian selanjutnya nanti niki kita tunang juga niki kebetulan warga boleh juga kamu para tuan guru kalau niki sampun lama niki teman-teman niki lalu dia kan lupa niki niki boleh juga kan niki kapur ini niki dia dari boleh juga semua niki alhamdulillah bisa kita bersilaturahmi kamu dia niki ikan guru niki dan arah Daniel Mukarram mikir boleh juga. Masyaallah nanti ini kita berikan kesempatan pada Daniel Mukarram dulu untuk menyampaikan sekalimat dua kalimat ini pengajian sebagai motivasi dorongan dari sering kelepas mantap mengamalkan syariat agama. Demikian mari kita hari ini beliau untuk menempati tempatnya dengan selawat pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati akhinal fadil al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Suparman SAG MHI. Jadi tiang alhamdulillah wa syukrulillah bisa silaturahim niki nggih. Jadi pertama kali niki padahal dia ngonek lebar julan. Saya ingat ibu dalam niki. Jadi seninat niki leman berjulan. Tapi tiang menikah sekitar tahun 2007 al-mukarram Tuan Guru. Tapi alhamdulillah bisa silaturahim niki alhamdulillah. Jadi yang tiang hormati bapak-bapak, mami-mami, ibu-ibu jamaah sekalian, Majelis Ta'lim Al-Husaini rahimakumullah. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan, kesempatan dan usia panjang. Sehingga alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari niki tiang perlu sami pulih bisa hadir di majelis taman sorga niki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Kedua kalinya sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun baru penjelasan panjang lebar tentang syukur nikmat, kemudian tentang syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh akhinal fadil Ustadz Alimuddin. Paling alim di Lekon. Ya, masya Allah. Jadi sudah panjang lebar niki nggih amun itu jamakin niki kontak-kontak kok niki.
Pokok sabadait, pokok silaturahim. Ya. Nah, jadi pelungguh sami bisa hadir di majelis ta'lim ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya kita disyarahkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pelungguh sami ini sedang berbagi harta warisan. Lamun dek salah tiang baru melihat kitab yang dibawa oleh Ustadz Alimuddin itu adalah kitab Fawaidul Mukhtar karangan Habib Ali Dalwa Pasuruan. Ya. Nah, jadi di kitab itu kalau tidak khilaf di bab paling pertama. Tadi secara tidak langsung dia melihat diangkat itu adalah kitab Fawaidul Mukhtar. Di awal kitab itu kalau tidak khilaf silahkan dicek kalau saya mungkin salah membaca riwayatnya. Ada sebuah riwayat tentang hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqil Madinah katanya. Di kitab itu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Abu Hurairah itu pernah lewat di sebuah pasar fil Madinah, di kota Madinah. Fawaqafa fihi, kemudian Abu Hurairah diam di tempat itu. Faqala, maka kemudian Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, dengan searak-arak di dalam peken katanya. Itu katanya di dalam kitab itu. Ketepatan yang tidak bawa kitabnya. Kadin ngone itu baru yitsi nggak kadung ngaji. Jadi tiang termotivasi melihat kitabnya. Saya ingat judul kitab pertama itu, di awal kitab itu tertulis tentang hadis keutamaan pelungguh hadir di majelis ilmu ini. Fawaqafa alaihi, kemudian Abu Hurairah diam di tempat itu. Faqala, kemudian Abu Hurairah berkata, ya ahlas suq, hai orang-orang yang ada di dalam pasar, ma'ajazakum katanya. Apa yang membuat kalian lemah? Apa yang bikin kalian tidak berdaya? Apa yang bikin kalian tidak kuat? Ya. Kemudian faqalu, kemudian orang-orang yang ada di dalam pasar searah di dalam peken ini berkata, ya, madzaka ya Abu Hurairah? Apa yang Anda maksudkan bahwa kami tidak berdaya, tidak kuat dan lemah ini wahai Abu Hurairah katanya. Qala, Abu Hurairah berkata, zaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam. Di sana ada harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqsam, yang sedang dibagi-bagi. Arak tu peninggalan Nabi yang kena bagi-bagi. Wa antum hahuna, sedangkan semua kalian ini berada di dalam pasar ini. Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu, kata Abu Hurairah. Kenapa kalian tidak pergi kemudian mengambil harta peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibagi-bagi itu? Searan dengan cerita napiaran harta warisan terbagi ni narak di demen kan? Lah si de tebeng-kepeng luar. Dunia duit no. Wa duit sakit, wabid duit jadi gesit. Nanti so hadis nih kija. Ya kemudian kan, jadi saran cerita harta warisan bagi-bagi gratis kan semua mahu itu Pak Haji. Oh sila arwah nih kan. Ya. Kenapa kalian tidak pergi, kata Abu Hurairah. Faqalu, maka kemudian orang-orang yang ada di dalam pasar ini diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu, kalau kurang lebihnya nanti dicek di situ ya. Sang dihafal hadis yang saking panjangnya di situ. Ya, faqalu, maka mereka kemudian berkata, aina huwa ya Abu Hurairah. Lebih tahu terbagi harta warisan dia ni. Ini bahasa tukarang bata ni, abian tubuh oleh dengan dia. Jadi tiang di abian tubuh dekat rumah sakit provinsi ni king ke. Jadi aina huwa, di mana dia? Faqala, maka kemudian Abu Hurairah berkata, fil masjid. Itu ada harta warisan yang sedang dibagi-bagi, peninggalan harta baginda Nabi yang sedang dibagi-bagi di masjid. Kenapa kalian tidak pergi kemudian semua kalian berada di dalam pasar ini, katanya. Maka kemudian fakharaju sira'an. Semua orang-orang yang ada di dalam pasar ini keluar dari pasar, kemudian semuanya menuju ke masjid. Tarik mabar-ambar pelajung masjid dengan cerita yang bagian harta warisan. Wah, fawaqafa Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah kemudian menunggu diam di tempat beliau di mana berbicara tadi sampai mereka kembali lagi ke tempat itu. Ada tahun balik pasarnya itu lak bares kan. Ternyata tentu tidak beberapa lama orang-orang yang tadi berlarian dari pasar ke masjid kemudian kembali lagi bertemu Abu Hurairah. Apa pertanyaan Abu Hurairah? Malakum.
Berembe baru tu noh. Ya Abu Hurairah qad atana al-masjid, kami sudah datang ke masjid. Kemudian kami masuk ke masjid, tapi falam nara syai'an yuksam, tapi kami tidak melihat sesuatu pun yang dibagi di masjid. Kira-kira lantai 3 apa 4 tahun. Kira-kira misalkan andin aran kun lantai 3 4 let tu. Itu rombok ini ki. Dah menong sedih serius selalu lo ngaji. Kira-kira di mana dibagi katanya. Kemudian Abu Hurairah bertanya ke orang ini, apakah kamu tidak melihat seorang pun di masjid? Bala ya Abu Hurairah, tentu kami melihat orang di masjid. Ya, tapi di situ ada qauman yusalluna. Ada sekelompok orang di masjid itu sedang sholat. Ada qauman yaqra'unal Qur'an. Ada sekelompok orang di dalam masjid sedang membaca Al-Qur'an semua. Ta'lim Al-Qur'an. Wa qauman yatazakarunal halal wal halal. Kemudian ada sekelompok kaum di dalam masjid itu sedang belajar halal dan haram, belajar ilmu fikih, ngaji merantan tiang tinggi sami sadir niki. Ya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Wai hakum monen. Andene itu zaman kasarna batu mata men. Ande sakene menu kalian ini itu ya. Wai hakum kalian ini. Apa kata berzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah harta warisan peninggalan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menunjuk hadis. Innal anbiya'a lam yuwarritsuna dinaron wala dirhaman walakin warratsul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu kepada kita sekalian. Inilah harta warisan itu jamaah. Inilah peninggalan baginda Rasul Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelungguh sami niki sahadir niki adalah kita sedang berbagi harta warisan. Fadilahnya luar biasa. Makanya di awal tiang bilang tadi, hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Itu dia bilang kan, karena ini adalah disebut dengan taman surga oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh keluar dari rumah jalan ke sini, kita itu sabilillah. Ya, pelungguh datang dari rumah ke tempat niki, maka malaikat kemudian menaruh sayapnya di sini. Selesai kajian ini memohon ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya orang ngaji. Pelungguh sami hadir di majelis ini 1 jam. Tadi dikatakan situ sanggup dende sembahyang saya keterkan dia sanggup pun kan. Tasbih doa masih ngante-ngante. Ini tasbih sembahyang tarawih be anteh imam walad dolin baru nganjak. Walad dolin baru nganjak. Dan kuat 20 rakaat. Itu ya. Tapi kita hadir di majelis ilmu itu adalah lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Au kama qol 1000 rakaat. Luar biasa dah pendek bu. Itu keluar kita 100 rakaat bahkan 1000 rakaat. Pelungguh tadi tasbih ngantri julu kan, bareh tuang guru nih man mulai nih kan. Anteh tasbih unin ceramah baru niki. Amtiang kan kutip niki. Tapi pelungguh hadir ini luar biasa, paham deh paham, ngantok ngereneng naik sabar julu. Tahun pelingkim ya ule tiam jauh lek ule niki. Mai tengkah niki entah. Ya ni marah niki mi kan. Nah, jadi sabar. Jadi ini kita berbagi harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan, saya hadir di majelis ilmu, pengajian merantan niki, semua ikan di lautan memohonkan kita ampun. Coba pira keluik pindang. Tahu nak keluik? Dia tahu apalagi ini teri itu yang ketua dia. Itu memohonkan kita ampun siapa? Bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Lagu memang berat, okay? Saran dalam ngaji ni berat. Dia mengaji antu ni. Berat, okay? Berat. Dek sida doang berat, saya datang tiang berat mas. Niki tong ngurus Parman tu le undang ke tiang le kutul enda uning. Jauh biasa rapat. Arak berjulat menuju sambilan tiang mudik entan. Ini sambil mudik sambil ngaji jarin. Ya. Jadi sambilan betengak niki. Besengak-besering. Nah, jadi niki alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi niat kita ini jamaah sekalian rahimakumullah
sila kita tata dengan baik. Kita hadir majelis ilmu ini adalah niat kita adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Kita tata niat kita agar kita bisa mengaji kepada para al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz dan guru-guru kita. Berbicara di sembahyang, baru kan? Berbicara di ngulu, berbicara di puasa, ya, berbicara di haji, misal berbicara di umroh, ya, berbicara di tayamum, berbicara di napi aranta istinja. Ndek tiap ngaji umum marah niki doang kena. Namun niki jangan ngaji umum marah. Ya. Nah, jadi perlu masa al-mukarram tuan guru dibuatkan tematik seperti itu. Mulai leman bab cara temopo, cara ngulu, cara mandi junub, cara istinja, cara tayamum, cara sembahyang, rukun sembahyang pira, terus puasa haji, sampai berembe cara dengan merari endah kan? Ya. Saya jari wali berembe lamun alin tele Malaysia berembe selapu nike. Ya. Sehingga mungkin itu bisa menjadi tematik mungkin nanti. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang penting lagu di mana pelunggu hadir niki aja sudah luar biasa niki. Ya, kita perbaiki niat kita bahwa ini adalah semata-mata kita menjemput ridha Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bacakan kitab niki sekedi. Lawan-lawannya dua baca kitab tuh kan. Nah, jadi kita baca tadi kitab yang dibawa oleh Ustaz itu Fawaidul Mukhtarah itu awalnya. Itu pengantar pengajian. Karena dia yang pertama kali datang niki. Ya. Pertama kali datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung niat kita. Nah, kita niat ngaji ini ada saya cari ridha Allah taala kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Maka walaupun perbuatan dunia, kalau kita niatkan itu adalah untuk kebaikan, itu jadi akhirat. Tinduk misal pelinggih, niat, ada salemak kuat, lalu begawean, jog bangkat, lalu ngojek, lalu berdagang. Itu kita sudah mendapatkan pahala itu. Jadi ndek napi saran dengan ibadah no, ya gawe pegel tasbih, donde, pelungguh le bangkat, berdagang, lalu ngojek, itu juga ibadah. Yang penting diniatkan. Ya, ane te berdagang terniat, ane te begawean te berniat, ane te tinduk berniat. Lamun de niat je lor te doang no le de alang no. Ya. Ya, jadi diniatkan dulu. Mungkin diniatkan nanti saya niat nanti biar bisa tahajud tuh kan. Walaupun ja lolos, tahajud kena. Nah, kelolosan kan? Nah, itu tetap dia mendapatkan pahala karena niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Ya, jadi makanya pentingnya an-niyatu sholihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok akan membangkitkan kita berdasarkan niat kita. Dalam sebuah hadis dikatakan innama yub'atsun nas ala niyatihim. Besok manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Berniat. Tiang kutip lagi di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu, lenike ada ceritaan dua dengan besemeton. Yang satunya kakaknya ahli ibadah, ya. Nah, adiknya ahli ibadah, tinggal di rumah lantai 2 yang di atas. Kemudian satunya lagi saudaranya niki semeton ahli maksiat kakak tuh. Nginem doang gawein kan cuma nina. Itu di kitab Fawaidul Mukhtarah yang tadi di bawah itu, ada di situ dijelaskan. Ya. Nah, jadi saking kuat mbowos nginem kakak niki ternyata sampai menek kan dia sadar, dapatlah dia hidayah. Coba ibadah merantan semetom sali atas no. Ya. Itu dia dapat hidayah. Ternyata tapi adiknya yang di atas itu Nabi unit bisikan si setan iblis. Kamu masih baja. Ngonen. Nu dibawa nino penuh. Ya singes ngonen kan? Minuman, puasan, julu, lema, airul lalum sapacu nih. Ini dibisiki sama iblis. Yang di bawah ini mendapatkan hidayah yang tadi itu, yang pun dikanggu remehan dengan. Ya. Nah, akhirnya kakaknya ini sadar, taek njok lantai 2. Ya, taek ke lantai 2. Adiknya ini dapat bisikan iblis, setan iblis yang turun jok lantai, bawa yang boyak kakak deh. Yang maksiat.
Ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang dibawa tadi itu, Fawaidul Mukhtar, mati kedua. Di tengah-tengah mereka meninggal. Maka kemudian besok kedua-duanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yub'atsuna ala niyatihim. Mereka itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Yang kakaknya mau naik ke atas itu mau tobat dan ibadah, Allah bangkitkan di atas dasar niatnya. Yang adiknya yang ahli ibadah karena mau turun maksiat, dibangkitkan juga karena niat. Hati-hati dengan niat ini. Ya. Itu karena niat. Makanya ada di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair kalau tidak salah, yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, ara dengan begetuan maraniki. Kembik lamun dengan kafir nu semendaan dan kafir ni. Lagu sengonek-ngonek di dalam neraka ni. Ya. Semendak kafir hidup 20 telung setahun kafir. Tapi selama-lamanya di neraka kan? Ada dia orang mukmin Islam, semendaan selam, telung dasa 6 dasa tahun, tapi di dalam sorga selama-lamanya. Kembik nunin. Itu dijawab ketika membahas tentang an-niat di dalam Ashbah wan Nadhair kalau tidak khilaf. Nabi jawaban para ulama. Yang kafir ini ya, walaupun sebentar dia kemudian dia meninggal, kemudian dia selama-lamanya di dalam neraka karena dia niat. Kalau dia hidup selama-lamanya, dia akan kafir selama-lamanya. Makanya dia di neraka selama-lamanya. Yang mukmin dan Islam ini, seandainya dia itu adalah dikasih iman dan hidup selama-lamanya oleh Allah, maka yang iman dan muslim selama-lamanya, maka dia juga diberikan surga selama-lamanya oleh Allah. Ini yang dikatakan dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ini niat gitu ya. Jadi niat ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Ini masalah ibadah gairu mahdoh, samahdoh doang, itu harus niat itu. Coba, wudu niat sah na pendek? Sah na pendek lamun niat? Den sah. Mandi junub lamun niat sah na pendek? Den sah walaupun mau pencok naik mandi. Niat den wah. Den tahun tan cara mandi junub. Angka di tahun tan cara mandi junub, pacu-pacu datang ngaji nih. Ya, niat. Wudu niat, mandi junub niat. Sembayang? Niat. Beto niat sembayang? Beto niat. Takbiratul ihram. Sewah atau sembilan atau di tengah-tengah teh. Hah? Hah? Ya mulai. No. Lema dengan haji lebih belon satia. Ya. Yaitu adalah memang definisi niat niki ada apa? Fi'lu syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Kan bersamaan kan niat nih. Ya, mengerjakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Wudu, nemen awal wajah, mandi junub, kemudian di mana saja awal pertama kali air itu jatuh pada badan, dia mesti harus lewat otak, kan? Nabi tayamum masih niat, sembayang seperti yang disebutkan tadi, mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, lagu nembau belo lalu. Lamun belo lalu entah berniat sidang ngeloding ngaran no. Aku niat sembahyang belo jarit. Di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, lenike tersebutkan harus musri'an. Harus cepat. Karena kalau tidak cepat itu terpecah-pecah dari niatnya. Ya. Jadi sebut si para ulama itu namanya muqaranatul urfiyah. Ya, bersamaan secara uruf, agak cepat dia. Dindik belo lalu, ya kan? Allah, salah anu. Apalagi le hamzah di tombelo batal sembayang. Allahu akbar itu hamzah istifham jarin. Apakah Allah Maha besar ni kan? Belo pengaji sana. Nah, itu lagu nikit yang nabiaran informasi yang kepelungguh betapa niat ini penting. Puasa niat, haji niat, umroh niat, iktikaf niat. Lamun dede niat, dia nak bemot pahala. Sama seperti duduk istirahat jadinya kan. Jadi nawaitu iya paling penting kan kali masjid niki, kaligrafis harus tertulis oleh masjid niki tulisan nawaitul iktikaf niki tuan guru kan. Ada yang saya ingat batur saya datang iktikaf. Ini terlupa lau. Itu ya. Nah jadi
Ini betapa pentingnya nih niat. Angkatlah mulai dalam kitab Napiran Riyadhus Shalihin, arak cerita lemak niki Ka'bah niki yang kesedak. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan yaghzu jaisyul Ka'bata. Akan ada sekelompok prajurit pasukan yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Yang arak itu pakai fi'il mudhari' ini kita guru. Yaghzu. Fi'il mudhari' akan ada. Berarti ini berita gaib, informasi. Pembarak lihat yang pelunggu sami, yang arak lemak sekelompok prajurit pasukan ya sedak Ka'bah niki. Wah yang kiamat wah dono munahara ya kan? Yaghzu jaisyul Ka'bata. Fa idza kanu bi baida'a fil ardi, kata Rasulullah. Apabila ada mereka itu berada di sebuah tanah lapang dari bumi ini. Itu dia disebutkan oleh Rasul di mana tempatnya. Ya jauh leman Mekah atau rapat. Ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka akan ditenggelamkan semua oleh bumi. Dari ujung kota sampai akhir kota. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Yang tenggelam selaku dari ujung kota sampai akhir kota. Anden ini satu kabupaten atau guru kan. Anden ya deni kita anden apa Barjulan doang kan. Selombok Tengah kan. Atau ada itu Mataram jauh mulai ujung Baretas sampai datang tu Ampenan niki. Ya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan semua oleh bumi itu. Ya, semuanya. Ujung kota sampai itu mereka sudah ada di tengah lapangan itu, alun-alun. Kemudian Siti Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka itu ditenggelamkan semua dari ujung kota sampai akhir kota, katanya. Wa fihi aswaquhum. Padahal di antara mereka itu ada orang yang tidak hanya tujuannya menghancurkan Ka'bah, tapi ada di antara mereka itu tujuannya adalah ingin pergi ke pasar. Sang yang lalu makan jaga, sang yang lalu berdagang jaga, itu ya. Ini itu ditenggelamkan semua. Ya, padahal ada yang pergi ke pasar itu Rasulullah kan bertanya kan? Apa jawabnya? Ya, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Pokoknya mereka ditenggelamkan semua dari ujung kota sampai akhir kota. Ya, summa yub'atsuna ala niyatihim. Dan besok Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka semua yang tenggelam itu atas dasar niatnya. Yang niat pergi ke pasar, ya berarti dia tidak maksiat dengan tujuan dia pergi ke pasar. Cuman karena dia berada pada radius, berada pada lingkungan, berada pada daerah di mana orang-orang di situ melakukan maksiat dan ditenggelamkan, milun tenggelam jari. Ndik kayun maratian pelinggi pada Lombok penuh tuan guru dunia. Lagu goyang-goyang masa lindur, lagu dengan ngegong-ngegong mas. Misal niki. Ya. Nah, jadi kita hati-hati di tempat orang-orang yang melakukan maksiat itu. Kalau kita berada di situ, maka kita juga ikut kan kena. Hadis ini memberikan informasi kepada kita juga tentang bagaimana memilih teman dan kawan. Ya. Amun batur no mau masalah milud gitu kan. Namun nikin teh lalu ngajin teh le majelis ta'lim Al Husaini. Wah, alhamdulillah mau bagi harta warisan kan. Ya. Nah, jadi kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini satu. Hadis niki juga memberi informasi bahwa besok kita dibangkitkan berdasar niat kita. Ya, ini namanya an-niyatus shalihah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat dengan mukmin niki lebih soleh leman pegawaian ni sendiri. Niat doang niki. Niat doang mod pahala niki. Lagu dek niat doang kena. Rondan sembahyang niat doang tuan guru. Bah nyala tu. Ya. Niki niat, sida berniat saja, berniat untuk melakukan kebaikan, pelungguh belum melakukannya, itu Allah sudah catat kita melakukan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat. Ya. Andin lagu dendek niat doang mana lemak jo aku meniu ni misal.
Wah, tijaan percuma bersedekah dia. Dan ikhlas dia, niat dan dia ikhlas dia. Ha? Percuma bersedekah lamun niat dia ikhlas. Ya solat amun dia sariana dengan bersedekah dia ikhlas daripada sida ikhlas dua sedekah. Jadi ia ni nolak batur. Wah, tidak tak ada guna bersedekah lamun dia ikhlas ni. Ha? Sarian dengan bersedekah dia ikhlas daripada ikhlas dua lawan sedekah ni kan deman-deman. Nah, jadi ini harus terpaksa niki, ya. Terpaksa ia jadi amal jariah teniki nggih. Amal jariah kita. Jadi niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya sendiri. Kenapa? Li'anna niyata amalul qalbi. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih, sedangkan hati itu adalah lebih mulia daripada raga itu sendiri. Fakana amalu khairan min amaliha, maka amal jiwa itu adalah lebih mulia daripada amal raga itu sendiri. Kenapa? Li'anna niyata tanfa'u bimujarradiha, karena niat itu bermanfaat hanya dengan niat saja, ya. Wa amalul jawarih bidun niyati la naf'alaha, sedangkan amal raga ini tanpa diniatkan maka dia tidak ada manfaat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah tentang barang siapa yang ingin atau berniat bihasanati dengan kebaikan falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang ingin atau berniat untuk melakukan kebaikan, dia belum melakukannya, Allah catat dia kebaikan yang sempurna. Nah, terakhir niki akhiri pengajian niki nggih dene belo-belo. Laik, Masen. Oh, masa belo ya aku baca kitab ni kena. Sida pun niki takut kalau bila dia ulek je bangkat apa kena. Oh, setengah jam deman. Berarti yang lanjutan niki. Nah, jadi ini yang sampaikan bahwa ini adalah bahwa niat ini adalah itu asyrafu minal jawarih, lebih mulia daripada anggota badan. Makanya ini yang harus diperbaiki. Ya, ini yang diperbaiki. Yang baca Ibnu Malik, fa'alaika rahimakumullah, seharusnya bagi kalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian bihusnin niyah, dengan baiknya niat. Mestinya kita memperbaiki nih. Wa bi islahiha lillahi ta'ala, kemudian memperbaikinya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'mal syai'an minat ta'ati, janganlah kalian melakukan sesuatu minat ta'ati, baik berupa ketaatan, illa kecuali antakuna, ada kalian itu nawiyan bihi taqarruba ilallahi ta'ala, niatnya adalah semata-mata mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena yang lain, ya. Nah, kemudian soalnya terlalu nambah niat, ya terlalu mengojek niat, ya terjauh bangkat niat, ya itikaf di masjid niat, ya ta'lim niat, ya lamun ni peraja masih bab niat dia tahu kan, berbeda tahu ajarin-ajarin ibadah, yo ngaji seno. Lamun dia ngaji merantan makin niki berbeda dia tahu pegawaian biasa niki jadi pegawaian akhirat. Sila. Kamar niki jari. Dia tertinduk niat, dia ada pelungguh ngelor niat, dia pelungguh nginam niat, pelungguh ngupi niat. Ya. Itu niatan ini ki aden sata. Karena apa fungsi niat niki jamaah? Untuk membedakan biruan pegawaian ibadah kanjen di ibadah. Mbe pegawaian main-main kanjen di main. Mbe peruan pegawaian dengan sepuasa kanjen diet. Nde marah niki. Ustaz, nggih tiang dek ngelor niki lemampiran. Oleh mulai dengan terbit fajar sampai tenggelam matahari ni. Apa niat? Denara itu diet tu ni. Ya diet mau. Coba ada niatan kan? Gabungan misal niat puasa sekaligus niat diet. Hasil kedua-duanya. Lo kan harus tahu ilmu dah. Niat ngulu sekaligus niat berdingin-dingin boleh sah. Itu ya. Niat puasa Senin Kamis kancing niat puasa salain boleh dan sah, hasil keduanya. Ia orang sekali berjemprang dua baun. Pada merati yang saya datang bertengah niki, ia ke bertengah, ia mau ngaji kan?
Dene sekuat lalu si Dong Guru Suparman lema. Itu antong Kamrullah ni badik berjulah dah penting tahu ni. Ngone-ngone mu kuat ngaji jaring. Masya-Allah. Ya, jadi itu namanya tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Ya. Niat solat tahiyatul masjid sekaligus niat sak lain sembahyang. Hasil keduanya. Lalu kan harus ngaji niki. Bahkan niat tersembayang sekaligus niat nolak dengan sanagi hutang. Berembe ustaz. Kembit biasa lamun jam siwa anu arat tukang tagih tu ni. Berembe lamun ke sembayang ni kedua niat ke sembayang ke niat nolak orang lagi hutang ni. Sah lagune nara pahala. Ya, itu bisa disebut dijumpai di kitab apa? Bisa kita lihat di dalam kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Lahiji. Di bab tasyrikun niat, menggabungkan niat. Niat berkorban, berembe ustaz, misal tergabung kancen niat akikah. Ya. Menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Baijuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, syarah dari kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Abi Suja, mengatakan tidak sah menurut Ibnu Hajar. Lagu menurut Imam Romli boleh dan sah. Mbet kadu ya sila pelinggih pilihan diri. Ya, itu tapi namanya tasyrikun niat. Penting dah pendek belajar niat jarin. Penting belajar hukum penting, belajar fikih penting, belajar tasawuf penting, belajar ilmu tauhid penting tu. Yom di belajar ilmu tauhid berbeda tahu tentang kita, berbeda tahun Allah Taala, berbeda yang ma'rifat kan. Malah itu yang paling awal disebut itu kalau di dalam kitab itu ya. Wa awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali kewajiban bagi seorang manusia adalah ma'rifatullah, ma'rifatul ilah bil istiqani, dengan keyakinan yang luar biasa. Berarti pelinggih harus belajar sifat 20. Pira sifat sak wajib, pira sifat sak mustahil, pira sifat sak jaiz bagi Allah, pira sifat sak wajib pada Rasulullah, pira sifat sak jaiz, pira sak sifat mustahil. No kan? Pira malaikat sak wajib terketahui, pira nabi sak wajib ya terketahuan, pira kitab sak wajib ya terketahuan. Nyarak ketuan Injil no. Kitab anu wajib diimani kitab dengan tunu ni. Nano tak ruan kena. Nabi itu pendek ni. Padahal kan tamu le dalam 25 Nabi dah roh. Merhatiin dek man selesai aqaid 50 tu. Membahasan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin tu situ bondo. Tiang dia tahu dengan lain. Okey? Tiang leman kode le ni ke oleh mulai tamat SD. Tamat SD tahun siwa 2 ni ki wasitu bondo tahun sampai selesai S2. Jadi ye tok-tok le pondok kan ni sekitar hampir ya 12 tahun lah ni ke berkerebung. Jadi ulen niki apa tu berdait kance anu niki napiaran teh tulang rusuk berjulat tahun tuan guru. Dia tuah kenal kan cibo langsung menikah. Nah ini namanya takdir. Itu ya. Takdir tu niki. Ya, apa kata Nabi, la yajtami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadarin, kata Rasulullah. Tidak akan pernah bertemu dua orang dan tidak akan pernah berpisah kedua orang itu illa biqada'in wa qadarin, kecuali karena qada dan qadar Allah. Berjulat tahu tuan guru jari. Jadi hampir sekitar berapa belas tahun baru mau silaturahim oleh Majelis Taklim Al-Husaini. Alhamdulillah niki nggih. Nah, jadi mau ngaji-ngaji saya selanjutnya berbenta bau ngaji masih dengan YouTube no kan. Jadi tiang 2 minggu sebulan 2 kali Islamic Center arah niki. Jadi bisa kita ngaji di situ. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, niki ruan niat niki nggih. Niki ruan niat. Yang tiang terakhir baca anu niki laik di zaman Bani Israel arah dengan liwat oleh sopok tempat lek musim kemarau sedang melewati napiaran pegunungan.
Dan itu kerikil semua isinya di zaman Bani Israel. Nah, untuk menutup kitab niki. Nah, jadi di sini tiang baca, kama anna rujulan min Bani Israel marra fi waqti maja'atin ala kutbanin. Arak sopok laik dengan mama le zaman Bani Israel, dia lewat di waktu musim paceklik ala kutbanin pada bukit min ramlin yang penuh dengan kerikil. Kemarau niki wah kerikil doang isingkan. Faqala fi nafsi, kemudian dengan niki bergumam dalam dirinya. Munil dalam angan deh, niat apa katanya? Lau kanat hadhi ta'aman wa kana li laqasamtu 'alan nas, katanya. Seandainya ini adalah kerikil-kerikil ini, batu-batu ini, katanya, makanan roti dan itu punya saya, laqasamtuhu 'alan nas. Saya akan bagikan semua ini kepada manusia, katanya. Ini unin dalam angan dan niki niat. Fauhallahu ila nabihim, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi Bani Israel, qul li fulanin, ini firman Allah, katakan kepada fulan dengan nu'nin, qad qabilallahu shadaqataka, sungguh Allah telah menerima sedekahmu, wa syakarallahu husna niyatika, dan Allah senang terhadap baiknya niatmu. Niat kan, lakukan yang barang dia mungkin doang nih kan. Amun kerikil-kerikil niki roti dit aku ya kesedekahan. Itu saking niatnya bagus. Ternyata diterima itu oleh Allah sedekahnya. Ya, makanya kata para ulama, kalau kita kemudian berniat tentang sesuatu tapi kemudian belum sampai ke situ, harus diazamkan di sini. Maraniki basen. Waj'al fi ta'atika wa mubahati, yang bacaan kitab niki ada si dengan tok. Oh, ndek yang baca dengan tok ja. Ndek yang jelap pemilih uli alu dengan antok no ne. Waj'al laka fi ta'atika, maka jadikanlah laka bagi dirimu fi ta'atika di dalam ketaatanmu, wa mubahatika, dan hal-hal yang baik bagi dirimu. Apa yang dilakukan? Niyatin katsiratan salihatan, niat yang baik, yang soleh, ya, dan perbanyak niat. Penuh niat toh pokok. Ya. Yahsulu laka bikulli wahidatin minha thawabun tamun min fadlillah. Kalau itu yang Sida lakukan, maka Allah akan memberikan keutamaan yang sempurna karena fadl dari Allah. Wa ma ajazta anhu minat ta'at, dan kalau tidak mampu untuk melakukan apa yang diniatkan itu minat ta'ati berupa ketaatan, wal khairati, dan kebaikan, walam tatamakkan min fi'lihi, dia mampu dia mungkin ya sampai lakukan si niat niki kan, apa yang kita lakukan niki resep teh, fanwihi wa'zim ala fi'lihi indal istita'ah, maka yang dilakukan adalah itu di situ kita lakukan wa'zim, beriktikad ala fi'lihi untuk melakukannya, ya tegawe lema piran indal istita'ati, lamun kemampu. Iktekad yakin dalam diri ya tegawe lemah lamun mampu. Wakul bi'azmin wasidkin wasalahi niyatin, katakanlah itu bi'azmin dengan tekad, wasidkin dan ketulusan, wasalahi niyatin dan baiknya niat, lawis tata'tuhu la fa'altuhu unin. Lamun kemampu lemak ya kegawe, lamun kemampu lemak ya kesedekah, lamun kemampu lemak ya kedatang ngaji, lamun kemampu lemak nak terus no. Ya, jadi itu yang dikatakan lawis tata'tuhu la fa'altu, lawis tata'tu la fa'altu, kalau saya mampu maka aku akan melakukannya. Faqad yahsulu laka bidzalika thawabul fa'il, maka yang terjadi kata para ulama Nabi, Sida mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah itu kan ya, hanya niat kan niki. Ambil contoh deh, kasus Bani Israel sabaru niat bersedekah isi kerikil niki. Paham belum niki? Alhamdulillah. Ya niat sesolah. Angka girang cerita niki si dato untuk bagu. Tongguru Turmuzi Badarudin. Arak cerita untuk menutup kajian niki, wah cukup niki walalah hidap tu. Meridap terpukul mah melalah hidap ngarang yang ngonek wan niki. Jadi ajaan tiang. Dia meridap nak peliki ke momot doang niki. Nah cerita niki kan mungkin sering kita cerita si guru niat sesolah niki.
Jadi alumni yang datang boya guru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini tapi santri ini dia bertahun-tahun menanam ubi Ambon, mun rabu, mun rawa, kan? Sehingga jadi beli jarin. Ya, jadi dia besar. Itu mau dihadiahkan kepada siapa? Kepada gurunya, tuan gurun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya niki tiang, niki santri. Ni apa jawab tiang ni? Ambon niki tuan guru. Lo kebeli angkat pira tahun ke niki ano ni. Pira tahun ke anyam ni. Saking senang li guru dah. Tebeng ngupi, tebeng ngelor, rasa biasa. Ni men oleh tiang pamit niki, obare jolo dana natuan mendengar. Apa tebeng ini men. Oh, nuara anak bebek lemori ni. Tebeng anak bebek. Jauh nolek kan? Le tengah langan berdait kan jebatur. Berang beom lai dia baru di balik tuan guru. Dia beto mau bebek, angkat je tebeng baru tuan guru ni. Lah hebat mesti dia. Apa mau menjauh ni? Angkat baru Ambon, beli. Lema jago duren, manggis, ceruring ni kejauhan. Niat ndek kulu lagu. Ada yang mau tebeng sampi jaga. Datang lema jokan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ni kitian dong ke. Tebeng upi maranda batur kan. Nah apa ni jawab mun? Nabi sakayun dong guru ni kieu ni. Ceruring ngara, terus manggis sara, duren nara, apel lara, nggih. Emang selesai. Bare jolo kulit ni kepami, bare jolo ketuanan atau apa jam tebeng kan. Apa tebeng anu apa jauh ni duren manggis penuh jauh. Apa tebeng anak bembe batur jauh ni. No bebeng Ambon aja batur. Niat ndek kulo di guru ni. Nggih. Nah, jadi pelinggim solah-solah datang niat ada guru ngaji niki nggih. Sila enak batur kance jamaah satu membe tahu niki sila tengaji beriuk. Ini adalah wasilah kita mendekat kepada Allah. Dan ini adalah jalur tol paling cepat menuju surga. Kenapa? Tiang kutip satu hadis untuk menutup pengajian kita ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kita menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kita akan dipermudah oleh Allah jalan menuju ke surganya Allah. Saya ingat dengan ngaji niki mau ti ilmu, ya si tamalan. Lamun dene ngaji bilang ada mau ilmu. Apa dah malan? Benar. Waslawat lagu niki dia masuk kena ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Lema tersambung Malik. Niki yang dapat yang halo gua anu kesing ke niki ina. Niki yang dapat yang sampaikan kepada ibu-ibu, bapak, mami niki nggih. Alhamdulillah maut silaturahim niki pertama niki. Alhamdulillah syukran jazil al mukarram akhin al fadil Bapak Tuan Guru Suparman biasa jale Facebook doang terus saling komen kan. Jadi alam gaib doang mamaki alam nyata terus berdaya niki nggih. Jadi niki yang dapat yang sampaikan mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang banyak manfaat barokah, diberikan rezeki yang banyak manfaat barokah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dan barokah. Mudah-mudahan biji jari niki tejarian kanak si soleh-solehah. Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.